Ya, shalom semuanya. Kita bertemu lagi dalam kontekstual Bible Reading. Bacaan kita hari ini terambil dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai ayat 36. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Kata Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod. diikatkan satu baju efod, dan dikepatkannya sapu itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang koyok menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan mengubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu mengubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu.
dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentapisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentapisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun kepakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditapiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentapisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya, dan apa yang tinggal dari daging dan roti itulah haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentapisan, karena perayaan pentapisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikianlah juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu kepada Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Pasal ini kita akan mendalami pelaksanaan pentabisan Harun dan anak-anak untuk melayani sebagai imam besar dan juga anak-anak ambil bagian dalam pelayanan itu. Kalau kita memperhatikan ayat 1-3, di sana jelas sekali Tuhan memerintahkan pada Musa untuk memanggil Harun dan anak-anaknya dan mentabiskan mereka, yang disaksikan oleh seluruh umat Tuhan. Dan Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dalam ayat yang keempat. Dia memanggil Harun dan anak-anaknya dan mengumpulkan semua umat Tuhan di rumah pertemuan itu, lalu mengadakan upacara pentabisan pada Harun dan anak-anaknya. Sepanjang ayat ini kita menemukan di sana berbagai macam korban dipersembahkan kepada Tuhan. Ada korban pendamaian dan juga yang menarik dikatakan ada korban pentahbisan, sebuah korban khusus yang dikatakan baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi pelayanan keimaman dari Harun dan anak-anaknya suatu pelayanan sungguh mulia, sungguh berkenan kepada Allah, sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan itu persembahan pentabisan sebagai ungkapan syukur atau sebuah ungkapan rasa syukur, sebuah respon untuk menanggapi panggilan pelayan dengan senang hati, dan itu yang mendatangkan sukacita juga bagi Tuhan atau sesuatu yang menyenangkan. Dikatakan bahwa baunya harum, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12-13 di sana dikatakan kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Dan ini menarik ayat ini, pengurapan oleh Musa pada Harun dengan minyak urapan memiliki beberapa makna penting. Yang pertama berkenaan dengan namanya spiritual authority. Jadi sejak saat itu
ada pengurapan khusus dari Allah kepada Harun, dan melekat di dalam pengurapan itu adalah wibawa ilahi yang akan menyertai seluruh pelayanan dari Imam Harun dan anak-anaknya ya. Jadi berkenaan dengan spiritual authority, wibawa ilahi sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang kedua, ini spiritual power ya. Jadi kuasa rohani yang menyertai juga pelayanan Harun dan anak-anaknya. Dan yang ketiga, spiritual protection, perlindungan rohani untuk tugas, tanggung jawab, dan pelayanan itu. Nah, pengurapan ini begitu berarti dalam rangka menjaga kekudusan pelayanan itu sendiri dan melaksanakan semua panggilan pelayanan itu dengan penuh kesungguhan demi kehormatan, kemuliaan, keagungan, dan kemasyhuran nama Allah. Dan dengan kuasa pelayanan itu dikerjakan, dan ketika mengerjakan pelayanan itu tentu ada berbagai tantangan, kesulitan atau resistensi dari umat yang dipimpin, tapi perlindungan rohani menyertai seorang hamba Tuhan yang diurapi untuk melayani Dia, Allah yang Maha Kudus dan mulia itu. Dan ayat 13 juga berbicara tentang anak-anaknya juga dilayani oleh Musa dalam rangka tugas dan panggilan pelayanan itu. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakan kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dilitkan destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan di dalam ayat 30 dikatakan dengan jelas sana juga bahwa dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskanlah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi Harun dan anak-anaknya habiskan untuk tugas dan panggilan pelayanan yang agung dan mulia ini. Nah, saudara terkasih, selanjutnya dikatakan di dalam ayat-ayat berikutnya bahwa perayaan pentabisan ini harus berlangsung selama 7 hari. Dan Harun dan anak-anaknya panggil untuk tetap setia dalam upacara pentabisan ini dan merespon panggilan pelayanan dengan kesetiaan. Ayat yang ke-35 dikatakan, di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi ini bagian ini sangat-sangat serius sekali. Dan Musa mengatakan dengan tegas bahwa ya 7 hari lamanya bagian dalam upacara pentabisan ini, dan Harun dan anak-anaknya harus melakukan kewajiban melayani Tuhan, dan dikatakan melayani dengan setia. Tentu setia tidak bisa diukur 1-2 jam atau 2 hari, tapi ya, ujian terhadap kesetiaan itu terlihat dalam lintasan waktu yang dilewati, dan harus dibuktikan itu dengan kesungguhan hati, yang dikerjakan dengan sukacita sehingga berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana respon dari Harun dan anak-anaknya terhadap panggilan pelayanan ini? Bahkan bagaimana responnya terkait dengan ayat yang ke-30 bagian akhir, untuk mengerjakan itu dengan setia. Di ayat 36 kita temukan di sana, maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diberitakan Tuhan dengan perantaraan Musa. Harun dengan sukacita menerima panggilan pelayanan ini, demikian juga anak-anaknya, dan mereka mengerjakannya itu seperti
yang diperintahkan Musa. Dikatakan segala firman yang diperintahkan itu dikerjakan oleh Harun dan anak-anaknya dengan penuh kesetiaan. Dan terkasih, dari bacaan ini pasal 8 kita perlu merenungkan beberapa hal, mencoba mendialogkan itu dengan bagian Alkitab yaitu Perjanjian Baru. Jelas Yesus adalah Imam Besar Agung yang mengerjakan semua tugas tanggung jawab pelayanan yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya demi menebus manusia berdosa. Dan Yesus membuktikan itu, mengerjakannya dengan penuh kesetiaan, melakukan semua panggilan pelayanan itu dengan total komitmen, dengan kesetiaan teruji dari waktu-waktu yang dilalui dalam pelayanan. Ada berbagai tantangan pelayanan di mana tidak diakui pelayanannya, seringkali juga digiring ke tempat tertentu untuk dijorokin ke lembah, atau ada kondisi lain di mana dicela, dicaci maki, dipertanyakan wibawa ilahinya. Dan pada babak-babak akhir dari pelayanan Yesus, ya, Via Dolorosa itu, ya Yesus dicaci maki, diludahi, dipukul, dan seterusnya. Pergumulan-pergumulan yang berat seperti di Getsemani, tidak mendapat support dari orang-orang terdekat seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Hanya sendirian dia menghadapi semua itu, bahkan dikatakan dia berdoa sampai puluhnya seperti darah. Ada sebuah komitmen untuk mengerjakan kepercayaan pelayanan dari Bapa itu dengan kesungguhan hati dan penuh dengan perjuangan. Semua itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dan sampai pada akhirnya dia katakan sudah selesai, sudah sempurna. Dan dengan jalan itu, kalau kita perhatikan Imamat pasal 10 ayat 19 dan seterusnya, dia membuka jalan baru bagi kita orang percaya untuk menghampiri Bapa itu dengan penuh keberanian. Nah, ini berarti panggilan bagi kita orang percaya juga untuk sungguh-sungguh bersyukur untuk karya Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung itu bagi kita orang percaya, dan terus juga terpanggil untuk mengerjakan bagian kita yang dipercayakan oleh Allah kepada setiap orang percaya. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 jelas dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, dikerjakan oleh Kristus yang memanggil setiap manusia berdosa keluar dari kegelapan dosa dan datang kepada terang yang ajaib. Orang-orang percaya dipisahkan dari manusia berdosa itu, diakui atau diterima sebagai sebuah kelompok yang dikenan oleh Allah, dikuduskan ya, dan dijadikan milik kepunyaan sendiri, ownership-nya itu Allah sendiri pemiliknya. Dan pada diri orang-orang percaya adalah imamat yang rajani, artinya kumpulan imam-imam yang mengerjakan panggilan pelayanan. Pada dirinya atau pada diri orang-orang percaya adalah imamat rajani ini melekat rencana kekal Allah dan amanat Allah itu untuk memberitakan Kristus Tuhan, Sang Penebus, kepada dunia ini. Itu berarti bahwa panggilan keimaman itu sudah melekat pada diri setiap orang percaya sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan diperlukan respon ketaatan, respon kesetiaan, respon tanggung jawab untuk mengerjakan amanat itu dengan kesungguhan hati. Nah, terhadap keimaman orang percaya ini, Allah juga mengurapi setiap orang percaya dengan kuasa Roh Kudusnya untuk memberikan wibawa ilahi, spiritual authority,
spiritual power, dan juga spiritual protection. Sehingga panggilan keimaman itu dikerjakan bukan dengan kuat kuasanya, bukan dengan otoritas manusia, bukan dengan upaya-upaya manusia untuk memuluskan setiap perjalanan pelayanan, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh bergantung pada kuat kuasa Tuhan, dan juga disertai keyakinan bahwa ada perlindungan ilahi, perlindungan rohani, perlindungan dari Roh Kudus dalam rangka mengerjakan panggilan keimaman orang percaya. Hal ini perlu mendorong kita semua untuk menyadari sungguh-sungguh bahwa diri kita, identitas kita adalah imamat yang rajani, dan fungsi peran atau panggilan kita adalah memberitakan kabar baik itu kepada dunia. Panggilan pelayanan tidak diperuntukkan bagi segelintir orang atau hanya milik dari 1-2 orang saja. Memang ada panggilan-panggilan khusus untuk tugas tanggung jawab yang khusus juga, tetapi keimaman orang percaya itu melekat dalam diri setiap orang yang percaya, dan pengurapan itu sudah terjadi. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya kita merespon semua panggilan pelayanan ini? Ya harus direspon dengan penuh kesetiaan, tanggung jawab, dan juga menjaga sungguh-sungguh kepercayaan pelayanan itu dengan penyerahan diri, kesediaan untuk taat, dan mengerjakan itu dengan penuh ketulusan. Dari bacaan kita pagi ini, 2 amanat teks yang boleh kita perhatikan bersama. Yang pertama, bahwa Allah memanggil dan mengurapi hamba-hambanya untuk melayani dengan kesetiaan. Yang kedua, hamba Tuhan harus menjaga kekudusan atas kepercayaan pelayanan dan membaktikan hidupnya dengan setia kepada Tuhan. Aplikasi bagi kita semua, sudahkah saya dan saudara sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani itu menjaga kekudusan identitas, kepercayaan pelayanan, dan melayani Dia, melaksanakan panggilan keimaman itu dengan setia? Jadi kita terus memohon Roh Kudus menolong kita untuk hidup berkenan padanya dan mengerjakan panggilan keimaman kita, agar Injil kerajaan diberitakan dengan luas, banyak orang datang kepadanya, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua dalam melaksanakan panggilan keimaman kita hari ini dan selanjutnya. Amin. Marilah kita meresponi panggilan keimaman kita sebagai umat yang kudus, yang rajani. Kita pujikan Allah Roh Kudus, biarlah kita mau mempersembahkan hidup ini, tubuh jiwa roh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, bagi kami ku rindu kasih dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ceritaku, jamahlah ku rindu hadirat, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sayang
Allah Roh Kudus, biar Roh Kudus memberkati kami, Yesus. Jadikanku zaman aku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki status sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Biarlah kita mau menjaga hidup ini menjadi hidup yang kudus, yang memperkenankan hati Tuhan. Dan kita mau setia kepada Tuhan, setia dalam segala yang dipercayakan Tuhan, supaya hidup ini hidup yang layak di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena oleh darah Yesus, oleh karena keselamatan yang telah kuterima, aku memiliki status sebagai imamat rajani bangsa yang kudus. Biarlah Roh Kudus terus akan menolong kami dengan segenap firman Tuhan, menjaga hidup ini untuk memiliki hidup yang kudus dan memuliakan Tuhan. Semua yang Tuhan percayakan dapat kami lakukan dengan setia, dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan dalam segala aspek hidup kami, baik itu Tuhan, pikiran kami, emosi kami, tindakan kami Tuhan, sikap hidup kami, supaya kami memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus menolong kami Roh Kudus untuk hidup kudus sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu.